السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. جماعة أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Pada kesempatan pagi yang mulia ini kita kembali melanjutkan pembahasan hadis-hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita masih melanjutkan pada pembahasan bab tema yang sama, yaitu bab bayani kathrati turuqul khair, yaitu bab terkait dengan penjelasan banyaknya jalan-jalan kebaikan, ya. Dan saat ini kita akan melanjutkan pada pembahasan hadis yang ats-tsani asyar, itu hadis yang ke-12 dalam pembahasan dalam bab ini. Anhu qala, itu dari dia, yaitu hadis yang ke-12 ini masih diriwayatkan dari Abu Hurairah. Dari hadis yang ke-6 sampai yang ke-12 masih diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddu'a fa ahsanal wudu', barang siapa yang dia berwudu kemudian memperbagus wudunya, ya, memperbagus wudunya, menyempurnakan wudunya. Tsumma atal jum'ah, kemudian dia mendatangi salat Jumat. Fastama'a wa ansat, ya, kemudian dia mendengarkan, menyimak, dan dia diam, ya. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati wa ziyadatu 3 ayyam, ya, maka diampuni, ya, dosa-dosanya, ya, ma bainahu wa bainal jum'ah, antara hari itu, maksudnya antara Jumat itu, ya, dan Jumat berikutnya. Wa ziyadatu 3 ayyam, dan ditambah lagi 3 hari berikutnya. Wa man massal hasa faqad laga, dan siapa yang menyentuh kerikil, ya, menyentuh kerikil atau bermain-main kerikil, faqad laga, maka, ya, dia telah berbuat sesuatu yang sia-sia. Maksudnya pahala Jumatnya itu berkurang, ya. Dan ini merupakan di antara kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan di hari Jumat, ya. Oleh karenanya, ya, sebagaimana pembahasan bab ini itu banyaknya jalan-jalan kebaikan. Ternyata kalau kita berwudu dari rumah, kemudian kita memperbagus wudu kita, ya, dengan benar, dengan sempurna, kemudian kita mendatangi salat Jumat, yaitu kita ingin mendengarkan khatib, ya, berkhutbah, mendengarkan nasihat-nasihat, ya, pada salat Jumat, ya, fastama', kemudian, ya, kita itu mendengarkan, ya. Jadi di antara adab dan bagian daripada rukun salat Jumat di antaranya adalah dia menyimak, mendengarkan, dan diam, ya, dan diam.
Ya. Jadi jangan sampai nanti sudah datang terlambat, duduknya paling belakang, kemudian tidur, bangun-bangun komat, atau mungkin datang belakangan kemudian dia main HP. Ya, Syekh Ibnu Utsaimin beliau juga memasukkan bermain-main dengan pulpen, misalnya pulpen dibolak-balik. Ya, karena di sini disebutkan waman massal hasa faqad lagha, barang siapa yang menyentuh, ya bermain-main dengan kerikil, faqad lagha, maka Jumatnya itu sia-sia. Maksudnya berkurang pahala Jumatnya, bukan enggak sah salat Jumatnya ketika terpenuhi semua rukun-rukunnya. Ya, tapi dia dengan memainkan kerikil, dengan memainkan pulpen, atau sekarang dia sibuk dengan handphonenya ketika Jumat masuk, kemudian khotib sedang memberikan nasihat khutbahnya, kemudian dia main handphone terus. Ya, banyak kan jemaah. Ya, kalau ada khotib naik mimbar kemudian dia main handphone, padahal menyentuh kerikil, memain kerikil aja nggak boleh, apalagi ini main handphone dan main game lagi jemaah. Ya, ada nggak? Banyak. Ya, banyak. Sudah datangnya dia terlambat sholat Jumat, kemudian pilihnya di pojok paling belakang, kemudian khatib sedang berkhutbah, dia malah main handphone dan main game. Ya, dia main game jemaah. Maka ya, kalau kita ingin diampuni di sini, kan kata Nabi, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah, maka diampuni dosa-dosanya. Tadi kata para ulama, di antara syaratnya adalah dia mendengarkan, menyimak dan diam, ya, dan diam, maka diampuni dosa-dosanya ma bainahu wa bainal jum'ah, ya, antara hari itu, maksudnya antara hari Jumat itu sampai Jumat berikutnya, ya, wa ziyadatu thalathati ayyam, dan ditambah lagi 3 hari berikutnya, berarti 10 hari. Kan Jumat ketemu Jumat 7 hari, ditambah 3 hari lagi, jadi 10 hari. Ya, diampuni dosa-dosanya. Ya, maka jangan sampai kita berbuat sia-sia ketika kita sholat Jumat. Ya, datang berwudu, kemudian sempurnakan wudu, datang sholat tahiyatul masjid, ya, kemudian nunggu imam, ya, kita berzikir, baca Quran dan yang lainnya. Ketika khatib sudah naik mimbar, maka fastama' wa ansat, maka simak baik-baik dan diam. Oleh karenanya ketika Nabi SAW mengatakan, man yatakallam yaumal jum'ah wal imamu yakhtub kamathali himar yahmilu asfara. Jadi kalau ada, ya, siapapun yang dia berbicara, ya, berkata-kata pada hari Jumat sementara imam sudah naik mimbar, kamathalil himar yahmilu asfar, dia seperti keledai, ya, seperti keledai. Ya, nah ketika khatib sudah naik mimbar, maka yang bisa menegur, diajak bicara, dia khatib. Makanya ketika khatib Jumat ada jemaah yang mungkin dia main handphone atau tidak konsentrasi atau dia malah ribut, kita boleh menegurnya. Sementara jemaah yang lain tidak boleh. Biar imam yang tegur. Ya, biar imam yang tegur. Maka dengarkan baik-baik. Ya, jadi kalau ada yang main ditegur sama khatib, ini enggak masalah. Karena khatib sebagaimana Nabi SAW menegur siapa? Sahabatnya ketika datang pas Nabi berkhutbah. Kemudian Nabi langsung berkata kepada orang yang ketika langsung duduk di dalam masjid, ya kan, hal shallaita, apakah kamu sudah salat? Ya, maka dia jawab belum. Qum shallu rak'atain. Maka kata Nabi, bangun, berdiri, salat 2 rakaat. Ya, jadi
khatib boleh berbicara menegur jamaah. Adapun jamaah kepada jamaah maka ini tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Jadi kebaikan itu banyak jamaah. Ya, yang bisa kita lakukan. Makanya tidak ada alasan lagi bagi kita kalau kita nggak bisa melakukan kebaikan. Wah, saya nggak bisa melakukan kebaikan. Padahal jalan-jalan kebaikan itu sangat banyak sekali. Kemudian hadis selanjutnya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ats-tsalits asyar, jadi hadis yang ke-13. Anhu, yaitu masih dari sahabat yang sama, itu Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tawadda al-'abdu, ya, idza tawadda al-'abdu al-muslim awil mu'min, ya, apabila seorang hamba muslim atau mukmin dia berwudu, ya, dia berwudu, fa ghassala wajhahu, kemudian dia membasuh wajahnya, ya, kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainihi ma'al ma', maka keluarlah setiap dosa yang dilakukan oleh kedua matanya, ya, ma'al ma', bersamaan dengan jatuhnya air, ya, au ma'a akhiril qatril ma', ya, atau ya bersamaan dengan jatuhnya tetesan air yang terakhir. Fa idza ghassala yadayhi kharaja min yadayhi, ya, kullu khati'atin kana batashadha yadahu ma'al ma', ya, dan apabila, ya, atau jika dia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah, ya, dari tangannya dosa-dosa atau setiap dosa yang dilakukan oleh kedua tangannya, yang mungkin kedua tangannya itu menulis sesuatu yang tidak baik, ya, komentar-komentar di medsos yang tidak baik, yang kurang baik, dia menulis yang enggak baik, atau dia menyentuh sesuatu yang diharamkan, ya, maka keluar itu bersamaan dengan jatuhnya air wudu tersebut. Au ma'a akhir qatil ma', ya, atau ya bersamaan dengan jatuhnya tetesan air yang terakhir. Fa idza ghassala rijlaihi kharajat kullu khati'atin mashadha rijlahu ma'al ma' au ma'a akhir qatril ma' hatta yakhruju naqiyan minadz-dzunub, rawahul Muslim. Ya, dan jika dia membasuh kedua kakinya, ya, maka keluarlah setiap dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua kakinya tersebut. Ya, mungkin kedua kakinya melangkahkan ke tempat yang tidak benar, atau kakinya dilangkahkan kepada tempat-tempat yang maksiat, ya, yang dia tidak tahu, ya, atau mungkin bahkan dia tahu, ya, maka dosa-dosanya keluar bersamaan dengan jatuhnya tetesan air wudu tersebut, ya, atau ya bersamaan dengan jatuhnya tetesan air yang terakhir, hatta yakhruju naqiyan minadz-dzunub, ya, sehingga dia pun bersih dari dosa. Ya, makanya kalau wudu, ya, kita niatkan, ya, bukan hanya menghilangkan hissiyah, ya, bukan hanya menghilangkan kotoran-kotoran yang nampak di tangan, di wajah, ya, di kaki, tapi ini kotoran-kotoran ma'nawiyah, ya, dosa-dosa yang keluar semua. Banyak kalau wudu yang benar, dosa yang keluar semua. Banyak kalau wudu yang benar, ya, niatnya karena Allah. Dan ini, ya, kita berwudu, ya, kemudian kita membasuh wajah, ya, kita membasuh wajah, mencuci wajah, kemudian tangan, ya, kemudian kaki, ya. Siapa yang berwudu, ya, kemudian dia mengusap wajahnya, membasuh wajahnya, kemudian membasuh tangannya dan kakinya, maka setiap dosa-dosanya itu keluar semua. Keluar jemaah.
Dan ini kebaikan yang mudah kita lakukan. Ya. Mudah atau tidak berwudu, ternyata wudunya kita itu ya, dengan berwudunya kita ya, ketika kita membasuh wajah, maka dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua matanya itu berjatuhan sebagaimana bersamaan dengan jatuhnya air tersebut, jemaah. Ya, makanya harus benar membasuh. Ya, harus benar. Ya, seperti itu. Ya, maka ini sangat mudah untuk dilakukan hatta yakhruju naqiyan minadz-dzunub, sampai dia bersih dari dosa. Ya, seperti itu jemaah. Maka harus benar dan sempurna ketika dia berwudu. Ya, jadi harus pelajari juga sifat wudu Nabi seperti apa. Jangan asal-asalan ya wudunya, apalagi dengan misalnya air keran yang mudah sebenarnya untuk kita berwudu. Ya, tinggal buka keran kemudian kita wudu. Buka keran sedikit aja, jangan dibuka semua. Ya, sedikit aja. Jangan mentang-mentang air mudah untuk kita dapatkan kemudian kita buka pol-polnya itu sampai pol, jadi air keluar banyak. Jadi dikit aja ya kita wudu. Ya. Dan sempurnakan wudu kita. Mana bagian muka yang harus dibasuh, ya. Mana bagian tangan yang harus dibasuh. Mana bagian kepala yang harus diusap. Ya. Mana bagian kaki yang harus dibasuh. Nah, ini kita harus tahu bagaimana cara membasuhnya, ya, dan beda antara ghasal dengan mashun. Ya, jadi membasuh dengan mengusap itu beda. Kalau wajah, tangan, kaki itu dibasuh atau dicuci. Kalau kepala dia diusap. Ini kalau kita perhatikan, ini bagian daripada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau misalnya kepala itu dibasuh. Ya. Basah semua rambut. Makanya kalau kepala cukup diusap saja. Jadi enggak perlu ada enggak perlu ada aliran air yang mengalir. Sementara wajah, tangan dan kaki dia harus ada aliran air yang mengalir. Ya, seperti itu. Makanya di sini faghasala wajhahu, maka dia membasuh. Jika dia membasuh wajahnya, maka keluar setiap dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua matanya. Mungkin matanya memandang ya perkara-perkara yang diharamkan, ya. Tahu-tahunya lewat di medsos, di beranda, ya. Sesuatu hal yang terbuka auratnya, ya. Kemudian lihat sesuatu yang enggak benar, memandang sesuatu yang enggak benar, ya, seperti itu. Maka jika dia berwudu, ya, dan kemudian dia membasuh wajahnya, maka ya, keluar dosa-dosanya ya yang dilakukan oleh kedua matanya. Begitu juga ketika dia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua tangannya, ya. Begitu juga dengan jika dia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua kakinya. Hatta yakhruju naqiyan minadz-dzunub, sampai dia keluar bersih dari dosa. Ya, jadi kebaikan itu sangat banyak jalannya. Kemudian hadis Ar-Rabi' Ashar, itu hadis yang ke-14. Anhu, itu masih dari sahabat Abu Hurairah. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir, rawahu Muslim. Jadi salat 5 waktu, ya. Jadi salat 5 waktu ke waktu-waktu berikutnya, ya. Wal jum'atu ilal jum'ah, dan Jumat ke Jumat berikutnya. Wa ramadhanu ila ramadhan, dan Ramadan ke Ramadan berikutnya. Mukaffiratul lima bainahun, ya. Maka itu menghapuskan dosa-dosa di antaranya tersebut.
Ya, maksudnya itu menghapuskan dosa-dosa di antara waktu-waktu tersebut. Subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya. Begitu juga Jumat ke Jumat berikutnya. Di waktu-waktu itu menghapuskan dosa-dosa di antara yang tersebut. Ramadan ke Ramadan berikutnya, ya. Idza sunibatil kabair, ya, apabila dia menjauhi dosa-dosa besar. Kata para ulama, di sini ada dua tafsiran. Ya, yang pertama bahwasannya, ya, syarat, ya, diampuni dosa-dosa itu syaratnya harus meninggalkan dosa-dosa besar. Ini pendapat pertama. Ya, maksudnya kalau dia sholat, iya benar, sholat 5 waktu ke sholat-sholat berikutnya itu kita dapat pahala. Jumat ke Jumat berikutnya kita juga dapat pahala ketika melakukan itu. Karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Ramadan ke Ramadan berikutnya kita berpahala. Tapi dia tidak takfir dzunub. Dia tidak menggugurkan dosa-dosa. Kenapa? Karena di sini disebutkan idza tunibatil kabair. Jika dia meninggalkan dosa-dosa besar. Maknanya, ya, jika dia tidak meninggalkan dosa-dosa besar, maka tidak terjadi takfir dzunub. Tidak terjadi penghapusan dosa. Ini pendapat pertama. Ya, ini pendapat pertama. Jadi syarat kalau mau diampuni, ya, dosa-dosa, maka dia harus meninggalkan dosa besar. Ya, kalau dia enggak meninggalkan dosa besar, maka dia enggak akan diampuni dosa-dosanya. Pendapat yang kedua, ya, diampuni dosa-dosanya tapi hanya dosa kecil. Ya. Diampuni dosa. Jadi ketika kita melakukan sholat, ke sholat berikutnya, kemudian Ramadan, yang diampuni adalah dosa-dosa kecil. Bukan dosa-dosa besar. Karena dosa besar membutuhkan taubat secara khusus. Ya. Oleh karenanya, ya, salat yang kita lakukan 5 waktu, ya, itu menggugurkan, menghapuskan dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Ya, bukan dosa-dosa besar. Seperti itu. Nah, para ulama juga berbeda pendapat. Ya. Dan apakah, ya, amalan soleh itu bisa menghapuskan dosa-dosa besar atau dosa-dosa kecil atau keduanya? Nah, di sini juga ada 3 pendapat. Ya. Jadi amalan soleh yang dilakukan seseorang itu bisa menghapuskan dosa besar dan dosa kecil. Dan ini pendapatnya Ibnu Hazm rahimallahu taala. Jadi amalan soleh yang kita lakukan, ya, itu bisa menggugurkan, menghapuskan dosa besar dan dosa kecil. Ya. Pendapat mayoritas ulama, ya, bahwasanya amalan soleh itu, ya, selain taubat, ya, selain taubat, dia hanya menggugurkan, menghapuskan dosa-dosa kecil saja. Ya, kemudian datanglah pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dirinci. Pendapat yang ketiga bahwasanya terkadang amalan-amalan, ya, soleh, ya, yang besar itu bisa menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa besar. Ya, apa di antara dalilnya? Di antara dalilnya sebagaimana hadis yang sebelumnya kita bahas, yaitu terkait dengan wanita pezina yang dia melakukan zina. Dosa besar atau bukan? Zina dosa besar. Tapi wanita tersebut dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala memberikan minum kepada anjing, kemudian Allah pun menghapuskan, ya, dosa-dosa orang tersebut, ya, wanita tersebut. Ya. Jadi amalan yang besar itu terkadang juga, amalan soleh yang besar itu terkadang juga bisa menghapuskan dosa-dosa besar. Seperti contohnya apa lagi? Amalan soleh yang besar dia bisa menghapuskan dosa besar. Ya, makanya tadi di situ amalan soleh terkadang bisa menghapuskan dosa-dosa besar. Tadi contohnya apa? Ya, dia wanita pezina yang dia dengan amalan hatinya dia ikhlas memberikan hanya air,
Ya. Tapi karena ikhlas karena Allah, Allah ampuni apa? Dosa-dosanya, kemudian Allah pun memasukkan dia ke dalam surga. Ya. Masukkan ke dalam surga. Ya. Seperti itu. Ya. Contohnya misalnya seperti haji. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, apa? Man hajja lillah, ya, falam yarfuth wa lam yafsuq, ya, raja'a kawaladhu ummu, ya. Siapa yang berhaji karena Allah, kemudian dia tidak melakukan perkataan-perkataan rafath, kotor, keji, dan dia tidak berbuat kefasikan, maka dia kembali seperti, ya, awal ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Ini kan amalan soleh, dan dia bisa menghapuskan dosa-dosa besar. Jadi kalau kembali seperti awal, berartinya dia bersih, nggak ada dosa, seperti anak yang baru dilahirkan dari ibunya. Ya, seperti itu. Ya. Tapi pendapat jumhur kebanyakan para ulama bahwasanya amalan-amalan soleh yang dilakukan seperti sholat ke sholat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, Jumat ke Jumat berikutnya, itu hanya menggugurkan dosa-dosa kecil, dan syaratnya itu harus meninggalkan dosa-dosa besar. Sebagaimana firman Allah di sini disebutkan, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna ankum nukaffiru ankum sayyi'atikum. Jika kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang dilarang, ya, nukaffiru ankum sayyi'atikum, niscaya kami akan menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kalian. Ya, seperti itu. Dan ini kebaikan jemaah. Salat subuh nanti ke salat zuhur ke asar, ini kebaikan yang bisa kita lakukan. Setiap hari kita bisa melakukan kebaikan. Makanya jangan putus asa, ya, untuk melakukan amalan-amalan kebaikan, ya, dan kita bisa melakukan setiap hari, ya, amalan-amalan kebaikan. Kemudian hadis selanjutnya al-khamis ashar, yaitu hadis yang ke-15. Annahu qala, masih dari Abu Hurairah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, maukah, ya, kalian aku tunjukkan, ya, ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat, ya, sesuatu, ya, yang menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian, ya, dan mengangkat derajat kalian. Ya, maukah aku tunjukkan kepada kalian, ya, sesuatu yang Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian dan akan mengangkat derajat kalian. Qalu bala ya Rasulullah, tentu mau wahai Rasulullah. Ya, jadi Nabi ini memotivasi dulu sebelum memberikan nasihatnya. Nabi memotivasi, maukah kalian aku tunjukkan sesuatu, ya, yang mana apabila kalian mengerjakannya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian dan mengangkat derajat kalian. Jadi ini motivasi dari Nabi. Baru ketika itu sahabat qalu bala ya Rasulullah, sahabat mau wahai Rasulullah, tentu wahai Rasulullah, kami mau. Ya, qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, isbaghul wudu' 'alal makarih. Ya, isbaghul wudu'i 'alal makarih. Yang pertama kata Nabi, ya, sempurnakanlah wudu, ya, 'alal makarih, pada kondisi atau saat kondisi yang tidak disukai. Ya, maksudnya kondisi yang tidak disukai seperti misalnya dalam kondisi dingin. Biasanya kalau subuh itu kan dingin, apalagi waktu pas musim dingin. Kalau di Saudi itu, ya, kalau dingin ya dingin benar.
Kalau panas sekali. Ya, airnya panas juga. Nah, itu kondisi-kondisi di mana tidak disukai oleh kita. Yang wajib wudu itu sekali, cukup sekali. Wudu. Yang wudu cukup, yang wajib itu sekali. Adapun 2 kali, 3 kali ini sunnah. Wudu sekali-sekali boleh atau enggak? Boleh enggak jemaah? Wudu sekali-sekali. Maksudnya wajah dibasuh sekali, tangan sekali. Boleh apa enggak? Ini enggak ada yang jawab cuma 1 orang. Boleh apa enggak wudu sekali-sekali? Boleh jemaah, karena yang wajib sekali. Ya. Kalau 2-3 kali itu hukumnya sunnah, tapi menyempurnakan itu lebih utama. Ya, makanya di sini kalau kita misalnya ada orang yang misalnya dia sangat kedinginan sekali, ya, sampai menggigil. Ya, apalagi mungkin kalau yang di kutub utara misalnya dia berwudu. Dia hanya memang dinginnya menusuk tulang. Dia wudu cuma sekali, maka boleh, karena yang wajib wudu itu sekali. Nah, tapi kalau dia menyempurnakan wudunya sampai 3 kali, maka itu lebih utama. Ini tadi Nabi. Ya, kita waktu dingin, ya, mohon maaf, ya, mungkin semalam kita habis berhubungan badan dengan istri. Kita nggak mandi malam itu, nanti aja sebelum subuh. Ya. Sekalian mandi wajib. Ya. Habis itu dingin kan. Kemudian habis itu dia mungkin wudu lagi. Dingin sekali. Ya, akhirnya dia pun tetap menyempurnakan wudunya 3 kali. Maka ini ya di antara yang Allah nantinya akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan mengangkat derajat dia. Jadi waktu panas juga begitu. Tapi dia tetap ya menyempurnakan wudunya tersebut. Ya. Jadi isbagul wudu'i 'alal makari. Jadi sempurnakan wudu ya saat kondisi yang tidak disukai. Ya, seperti contohnya tadi, seperti itu. Kemudian wa kasratul khuta ilal masajid. Dan banyak melangkah kaki ke masjid. Nah, ini kalau kita sebagai laki-laki maka harusnya senang dengan memperbanyak langkah ke masjid. Karena setiap langkah kita itu dicatat ya, setiap langkah dalam riwayat yang lain setiap langkah itu dihapuskan kesalahan-kesalahan sebagaimana ini dan diangkat derajat. Ya. Ya, walaupun hukum salat berjamaah di masjid para ulama khilaf. Ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Tapi intinya ulama sepakat bahwa salat di masjid itu pahalanya lebih banyak dan 27 derajat. Ya, jadi banyak melangkah kaki ke masjid dari rumah, sudah wudu, memperbagus wudu, kemudian melangkahkan kaki ke masjid. Ya, jadi banyak senang kita. Ya, bisa setiap hari ke masjid. Nah, karena setiap langkah-langkah tersebut itu akan dihapuskan kesalahan-kesalahan dan diangkat derajatnya. Lalu ada wanita-wanita yang bertanya, kalau wanita bagaimana? Ya, wanita itu waqarna fi buyutikunna. Ya, dan tetaplah mereka itu para wanita-wanita, walaupun khitab ayat ini turun kepada istri-istri Nabi, tapi hukumnya juga termasuk kepada wanita-wanita muslimah yang lainnya. Dan tetaplah wanita-wanita itu di rumah-rumah mereka. Jadi kalau wanita di rumah saja dia mentaati perintah Allah dapat pahala. Ya. Kan wanita mungkin jarang melangkahkan kaki ke masjid. Ya, mungkin mereka sholatnya di rumah. Diamnya mereka di rumah karena taat kepada perintah Allah itu dapat pahala. Ya, dapat pahala. Ya. Buyutuhunna khairul lahunna. Rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Ya, seperti itu. Ya, kalau bisa dia jarang melangkah ke masjid, bangunkan suaminya. Bi, bangun Bi, sudah azan. Ya, jalan ke masjid.
seperti itu, dimotivasi ya suaminya. Dia bisa ada kebaikan-kebaikan. Ya kalau suami mungkin melangkah, kita bangunin suami, mudah-mudahan itu juga kebaikan. Bangunin untuk sholat subuh ke masjid segala macam. Ya. Tapi jika wanita la tamna'u ya nisa'akumul masajid, la tamna'u ima Allah ya, masajidah. Jadi janganlah kalian larang wanita-wanita, hamba-hamba Allah, wanita-wanita kalian untuk pergi ke masjid. Jangan larang kalau ada istri-istri kita. Yang penting penuhi adab-adab kesopanan ketika mereka datang ke masjid. Jadi langkah. Jadi harusnya kita senang, Pak. Ya, apalagi kita setiap hari mondar-mandir ke masjid, melangkah, dan setiap langkah-langkah kita itu menghapuskan kesalahan dan mengangkat derajat. Kalau kita diangkat derajatnya, naik pangkat aja senangnya bukan main. Apalagi ini yang kita dinaikkan derajat oleh siapa? Oleh Allah Jalla wa'ala. Ya. Kemudian wantidharus salah ba'da salah fadalikumur ribat. Rawahu Muslim. Dan menunggu salat setelah salat. Dan yang demikian itu adalah ribat. Ribat itu berjaga-jaga di perbatasan. Ya, jika musuh datang, ini dalam konteksnya jihad. Maka yang demikian itu seperti apa? Ribat. Ribat itu berjaga-jaga di perbatasan. Murabit itu orang yang berjaga-jaga di perbatasan. Ya, jadi kalau ada musuh nyerang, dia mengawasi, ada informasi-informasi di perbatasan. Dia siap siaga. Ya, dan wantidharus shalah ba'da shalah, menunggu salat setelah salat. Ya. Di antara tafsirannya menunggu salat setelah salat, ya, mungkin biasanya orang kalau ke masjid dia salat maghrib, dia nunggu salat sampai isya. Dan tidaklah seseorang itu keluar dari rumahnya kecuali hanya untuk salat. Dia nunggu salat. Ya, dia nunggu salat dari maghrib sampai isya. Atau kalau misalnya di Saudi, Pak, misalnya kalau kita di Madinah itu biasanya, atau di Masjidil Haram, kita masuk sebelum asar, entar keluarnya isya, habis isya. Ya, nunggu sholat, karena ada kajian-kajian, kita zikir, banyak ibadah. Entar maghrib ada kajian sampai isya, entar keluar baru isya. Keluar baru isya. Jadi menunggu sholat setelah sholat. Ya, jadi dia tetap di masjid. Ada yang mengatakan juga bahwasanya walaupun dia keluar dari masjid, tapi dia hatinya selalu terpaut dengan masjid. Pengen suatu kapan azan lagi nih? Kapan azan ini? Udah azan belum? Jadi terpaut ya. Ya, menunggu sholat, pengen nunggu sholat lagi datang, nunggu sholat lagi datang. Ya, seperti itu. Walaupun dia mungkin keluar sholat maghrib, tapi dia hatinya pengen ke masjid lagi, nunggu. Nih, isya udah masuk belum? Isya sudah masuk, udah azan belum? Dinunggu sholat seperti itu. Ya, maka ini yang demikian ini seperti ribat. Ya, dan ini kebaikan. Ya, makanya ketika datang ke masjid niatkan juga i'tikaf. Ya, berdiam diri, walaupun lahazatan, walaupun sesaat. Ini juga bernilai pahala. Kemudian hadis selanjutnya, ya, as-sadisa asyar, itu hadis yang ke-6. Hadis yang ke-16. Hadis yang ke-15 sudah. Sekarang hadis yang ke-sadis asyar. Ya, hadis yang ke-16. An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal bardain dakhala al-jannah, muttafaqun alaih. Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, man shallal bardain dakhala al-jannah. Barang siapa yang salat, ya, al-bardain, kata Al-Imam Nawawi, al-bardan as-subuh wal 'asr. Ya, jadi barang siapa yang salat di waktu dua salat yang dingin. Ya, kata Imam Nawawi, dimaksud daripada al-bardan adalah as-subuh wal 'asr, yaitu salat subuh dan salat asar. Ya, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Maka jaga benar-benar dua salat itu. Kenapa dua salat ini sangat istimewa? Salat subuh sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan innal Qur'ana fajri kana mashhuda.
Ya, innal Qur'ana fajri kana masyhuda. Sesungguhnya salat fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Ya, salat apa? Salat subuh. Ya. Dan salat subuh juga yang membedakan, ya, apakah dia seorang mukmin yang benar ataukah dia seorang munafik. Karena kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Athqalu salati 'alal munafiqin salatul 'isha wa salatul fajr." Ya, salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Ya, salat Isya dan salat subuh. Ya, dan apa? Salat asar ini juga secara khusus, ya, disebutkan dalam Al-Qur'an, "Hafidhu 'ala salawati was salatil wusta." Ya, jagalah salat 5 waktu dan jagalah salat yang tengah. Al-wusta itu tengah, maksudnya adalah salat asar. Ya, makna daripada al-wusta salat asar. Sebagaimana juga di sini disebutkan di dalam hadis ketika Nabi alaihi salatu wassalam tersibukkan dalam perang Ahzab. Ya, dalam riwayat Nabi itu zuhur ke asar sampai mau maghrib. Jadi Nabi tersibukkan perang, ya, ketika perang Ahzab. Ya, jadi zuhur masuk asar belum sholat juga itu sahabat-sahabat ini karena sibuk berperang. Ya, sampai mau masuk waktu maghrib jemaah. Ya, makanya Nabi mengatakan berdoa kepada Allah apa? Di sini disebutkan mala Allahu buyutahum wa quburahum naran kama saghallawna 'anis salatil wusta yakni salatul asr. Ya. Semoga Allah memenuhi rumah-rumah mereka, kubur-kubur mereka dengan api sebagaimana mereka telah menyibukkan kita dari salat wusta yakni salatul asr. Ya. Kalau kita baca sejarah itu Nabi ketika perang Ahzab itu, ya, itu tersibukkan dengan peperangan sehingga sholat zuhur, ya, belum sempat, akhirnya masuk asar dan mau masuk maghrib baru sholat. Ya, seperti itu. Maka sholat sholat subuh dan asar ini sangat istimewa. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang lainnya, ya, yang diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya, kemudian Imam Muslim dan Imam Abu Dawud serta Tirmidzi wa Nasa'i, ya, hadis, ya, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian. Jadi di antara kenikmatan tertinggi nanti di surganya Allah, kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akidah harus sunnah. Ya, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat rembulan. Ya, melihat bulan. La tudamuna fi ru'yatihi. Ya, dan ketika kalian melihatnya itu kalian tidak berdesak-desakan. Ya, jelas. Ya. Jelas. Fa in istata'tum ya alla tughlabu ala salati qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Ya, dan jika kalian mampu, ya, kalau kalian mampu, maka kalian janganlah ketinggalan atau janganlah kalian terkalahkan ketinggalan, ya, salat qabla tulu'is syam. Salat yang dilakukan qabla tulu'is syam, sebelum terbitnya matahari, salat apa? Salat subuh. Ya, wa qabla ghurubiha, dan sebelumnya terbitnya matahari salat asar. Faf'alu, maka lakukanlah. Ya. Oleh karenanya siapa yang salat, ya, di waktu 2 salat yang dingin, maksudnya salat subuh dan salat asar, ya, maka dia masuk surga. Ya, maka dia masuk surga. Makanya jangan sampai, kan malaikat itu kan sip-sipan jemaah. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Jadi malaikat itu silih berganti, ya, sip-sipan menjaga manusia, melihat manusia, ganti-gantian. Malaikat malam dan malaikat siang itu sip-sipan jemaah. Wajajdami'u fi salatil fajr was salatil asr, dan mereka itu berkumpul pada salat subuh dan salat asar.
ya wa ya'rujul ladina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Dan malaikat-malaikat yang menjaga kalian itu naik ke atas. Kemudian dia ditanya oleh Allah, ya, tentang kita hamba-hambanya. Wa huwa a'lamu bihim. Ya, dan dia yaitu Allah lebih mengetahui, ya, atas mereka. Maksudnya Allah pun enggak perlu tanya sama malaikat, Allah pasti tahu. Ya, kemudian Allah berkata kepada malaikat, "Kaifa taraktum ibadi?" Ya, bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku itu? Ya, jadi Allah tanya kepada malaikat, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku itu di dunia? Maka jawab malaikat apa? "Wa taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun." Kami meninggalkan mereka dalam keadaan mereka sholat. Jadi ketika subuh, malaikat-malaikat yang itu naik ke atas, ya, dia mendapati kita dalam keadaan sholat. Wa atainahum wa hum yusallun, dan kami mendatangi mereka, mereka pun juga dalam keadaan sholat. Ya. Dan di waktu apa itu? Waktu fajar, waktu subuh, dan waktu asar. Makanya kalau bisa jangan ketinggalan sholat subuh dan asar berjamaah. Kenapa? Ketika nanti malaikat lapor kepada Allah, maka ketika Allah bertanya kepada malaikatnya, ternyata malaikat melihat kita dalam keadaan sholat jamaah. Dan nanti ketika malaikat mendatangi kita juga dalam keadaan sholat juga. Ya, makanya ini istimewa nih. Sholat subuh dan asar sangat istimewa. Ya, maka jaminannya surga. Ya, seperti itu. Ya, maka jangan sia-siakan salat subuh kita secara berjamaah, salat asar kita secara berjamaah. Ya, kalau tidak ada uzur-uzur yang menghalangi itu semua. Ya, kalau tidak ada uzur yang menghalangi. Kemudian hadis selanjutnya as-sabi' asyar. Ya, as-sabi' asyar itu hadis yang ke-17. Anhu qala, masih dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan, rawahu al-Bukhari. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, apabila seorang hamba sakit, ya, atau safar, ya, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan, maka dicatat baginya amalan salih, ya, sebagaimana dia dalam keadaan muqim, tidak safar, dan dalam keadaan sehat. Maksudnya argo pahala jalan terus. Ya, argo pahala jalan terus. Ya, kata para ulama apa? Contohnya misalnya seseorang yang dia sudah biasa sholat berjamaah di masjid, senantiasa terus ke masjid, ya, kemudian datang tiba, ya, suatu saat dia dalam kondisi sakit. Memang dia sudah kebiasaannya seperti itu sholat berjamaah. Datang sakit, ya, maka dicatat walaupun dia sholat nggak berjamaah, dia dicatat seperti sholat berjamaah. Atau misalnya kita di waktu muda, dari mudanya kita sholat berdiri berjamaah di masjid, kemudian ada suatu kondisi di mana kita nggak bisa sholat dengan sempurna, mungkin kita sholat duduk pakai kursi, maka kita dicatat, ya, sebagaimana sholat dalam keadaan berdiri dan berjamaah. Ya, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan, maka dicatat baginya amalan soleh seperti dia mukim dan sehat. Ya, makanya kata Ibnu Umar, khudh min sihatika lima radik wa khudh min hayatika lima utik. Maka manfaatkanlah waktu sehatmu untuk waktu sakitmu. Jadi selagi sehat kita beribadah optimal, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nanti kalau datang sakit, jadi argo pahala amalan-amalan yang biasa kita lakukan tetap jalan jamaah. Ya. Wa khudh min hayatika limautik, dan manfaatkanlah waktu hidupmu, ya, untuk waktu matimu. Jadi selagi kita masih hidup, ya, kita melakukan amalan-amalan ketaatan. Nanti kalau sudah mati, maka argo pahala tetap berjalan. Ya, orang yang mungkin di dalam keadaan safar,
Ya, dia nggak bisa itmam, nggak bisa sempurna sholat. Kalau safar ada rukhsah, ada keringanan, ada jama', ada qasar. Ya, ada jama', ada qasar. Ya, dia safar, kemudian dia qasar dua-dua. Maka ya dia dicatat sholat sebagaimana dia sholat seperti biasanya dengan sempurna 4 rakaat. Ya, sebagaimana dia sholat di masjid dalam keadaan mukim, tidak safar. Seperti itu jemaah. Ya, seperti itu. Maka manfaatkan benar-benar untuk kita mengisi waktu-waktu sehat kita dengan berbagai macam bentuk aktivitas ya kebaikan, sehingga ya suatu saat kalau kondisi-kondisi kita ya tidak bisa beribadah dengan sempurna, maka kita tetap mendapatkan pahala-pahala, argo-argo pahala jalan terus sebagaimana yang pernah kita lakukan di waktu muda jamaah, di waktu muda. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang bisa kami sampaikan, dan insyaallah kita akan lanjutkan masih pembahasan bab yang sama karena hadisnya pembahasan bab ini masih terakhir itu sampai hadis ke al-khamis wal 'ishrun, itu hadis yang ke-25. Kita baru menyelesaikan pada hadis ke as-sabi'a asyar, itu hadis yang ke-17, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala bis-shawab. Ya, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Jika ada pertanyaan mungkin dipersilakan. Ya. Gak apa-apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Ustaz, tadi disampaikan keutamaan dari hadis-hadis 13 sampai 17 tadi. Mungkin kita sudah paham gitu ya. Tapi yang saya mau tanyakan adalah justru kebalikan daripada itu, misalnya larangannya lah misalnya, atau terkait bid'ah gitu ya, artinya yang tidak dianjurkan. Kita tahu bahwa risalah Rasulullah SAW terkait dengan agama ini sudah sempurna dan tidak ada satupun yang berhak menambahinya, kan gitu, kita udah paham semua. Kemudian ibadah-ibadahnya juga kita tahu bahwa segala sesuatu harus berdasarkan dalil. Nah, ketika kita melakukan ibadah, misalnya sholat gitu ya, atau ngaji, ada yang dihukumi bid'ah. Saya dengar saya ngikuti beberapa kajian-kajian di YouTube gitu ya, yang doa itu misalnya Allahumma antas salam wa minkas salam dan seterusnya yang panjang, dan ada yang dalil yang sesuai dengan dalil yang pendek begitu ya. Nah, kalau itu dihukumi bid'ah karena itu berbahasa Arab ya, karena tidak diajarkan, itu dihukumi, ada yang mengatakan itu bid'ah ya gitu ya. Padahal kalau saya membacanya dengan berbahasa Indonesia, doa saya itu berbahasa Indonesia, ya kan? Saya kan minta keselamatan, Pak. Ya. Selamat itu kan apa saja supaya saya selamat dalam hal keluarga saya dan seterusnya dan seterusnya. Saya minta selamat, apakah itu juga dihukumi bid'ah? Kemudian ada satu lagi, misalnya kita ngaji. Shadaqallahul azim, itu juga dihukumi bid'ah. Saya mendengar dari ada beberapa ustadz itu. Padahal kalau kita terjemahkan, saya setelah ngaji, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Apakah saya berdosa dengan itu? Kemudian ada juga setelah saya sholat membaca misalnya alhamdulillahirrahmanirrahim. Kan itu sesuatu hal yang kita mengerjakan sesuatu ibadah dengan bismillah, di awal bismillah dan di akhir alhamdulillah. Dan satu lagi, ketika seseorang membaca Allahumma ajirni atau ajirna minan nar, ya, jauhkan ya saya dari api neraka. Apakah saya itu juga dihukumi bid'ah ketika saya baca itu dalam sholat? Karena itu tidak diajarkan oleh Rasulullah. Nah, maksud saya
tolong dijelaskan definisi bid'ah seperti apakah karena itu berbahasa Arab lantas itu tidak pernah diajarkan, dan ketika saya berbahasa Indonesia apakah itu juga menjadi dosa? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, barakallahu fikum. Naam, terkait dengan doa ya yang sifatnya umum, bukan yang bersifat khusus. Ya. Kita bedakan dulu doa-doa yang bersifat umum dengan doa-doa yang bersifat khusus. Yang sifatnya sudah tauqifi misalnya. Contoh apa? Di antara doa-doa zikir dalam salat yang telah Nabi ajarkan, maka kita mencukupkan apa yang Nabi cukupkan. Ya. Adapun doa-doa yang kita mau berdoa dengan bahasa Indonesia, maka tidak masalah. Ya, tidak masalah. Ya. Kalau misalnya kita ini kaitannya misalnya dengan zikir setelah sholat, boleh tidak orang zikir setelah sholat istighfar itu 100 kali? Boleh atau tidak? Setelah sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh tidak? Boleh tidak jemaah? Kita istighfar 100 kali. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya? Tidak boleh, kenapa? Karena yang dicontohkan dan Nabi praktekkan seperti itu. Ini sifatnya khusus. Adapun dia setelah sholat mau istighfar 100 kali, mau 1000 kali, maka silakan. Ya, karena yang Nabi contohkan ketika salam, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Kalau katanya kan bagus Ustaz, istighfar, bukannya istighfar itu bagus. Ya kan? Kita memohon ampun kepada Allah, bukannya dengan memperbanyak istighfar itu bagus. Ya, iya bagus, cuman tempatnya bukan pada tempatnya di situ. Bukan berarti dilarang untuk beristighfar banyak, paham ya jemaah? Ya. Doa ini zikir setelah salat ibadah atau bukan? Ibadah atau bukan? Nah, ya, ibadah itu sifatnya tauqifi. Ya kan? Maka kita cukupkan ya apa yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, sebagaimana yang Nabi ajarkan kepada kita. Ya. Jadi kalau kita berdoa jemaah ya dengan berbahasa Indonesia itu boleh. Bahkan para ulama menyebutkan dengan sigat dengan bahasa ya Allah ya dengan bahasa Indonesia itu boleh. Ya, tapi pada waktu-waktu ya yang khusus yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, maka kita cukupkan itu. Ya. Kalau semua ini kan bagus, kalau semua bagus nanti timbul akhirnya apa? Kita sholat subuh 3 rakaat aja lah. Karena ini pun bagus, bukannya memperbanyak sholat, itu bagus. Seperti itu kok. Ya. Jadi kita mencukupkan sigat dengan bahasa Indonesia boleh. Adapun ucapan sadaqallahul adzim ini ada ulama yang membolehkan, ada ulama yang melarang. Ya, seperti itu. Karena Nabi ketika baca Quran ya sudah selesai. Ya, dan ini sadaqallahu. Ada ulama memang yang membolehkan dan tidak masalah seperti kita mengucapkan sudah alhamdulillahirabbil alamin. Seperti itu. Nah, adapun definisi bid'ah itu, ya bid'ah sekali lagi jemaah. Bid'ah itu dalam perkara agama. Ya, dan dia bisa menjadi bid'ah kalau itu sesuatu yang bukan ibadah dianggap ibadah. Ya, sesuatu yang bukan ibadah dianggap ibadah. Kalau kita enggak menganggapnya ibadah itu biasa saja, tidak muncul masalah. Tapi jika itu ya sesuatu tersebut dianggap sebuah ibadah, maka ini ya masuk dalam kategori bid'ah. Ya, jadi seperti itu jemaah. Ya, jadi ya tadi. Seperti beristighfar kita 3 kali, cukupkan dengan 3 kali. Ya, enggak perlu sampai 100, 1000 dan yang lainnya. Ya. Kalau seperti itu konsepnya, ya rusak agama ini. Karena kita menganggap itu kan baik semua. Semua jadi baik. Padahal itu
Kata para ulama di antaranya, saya lupa sahabat siapa. Kalau tidak salah sahabat Hudzaifah. Ya. Ketika ada seseorang, ya, mereka kumpul di masjid jamaah. Mereka kumpul di masjid. Kemudian mereka kumpul melingkar, di tengah-tengah ada mursyidnya. Mursyid itu mungkin petunjuk lah. Maksudnya dia pimpinannya. Kemudian dia berzikir mereka dengan batu-batu kerikil, ya. Kemudian mereka zikir dikomando oleh orang tersebut. Maka datanglah ya Abu Musa al-Asy'ari, kemudian datanglah kalau tidak salah Ibnu Mas'ud atau siapa saya lupa. Ditegur, wahai Abu Abdurrahman, ya, apakah kami menyebut bertasbih, melakukan hal demikian, memuji Allah, kami diadab ya oleh Allah? Bukankah ini baik? Bahasanya gitulah mudahnya. Kan kita berzikir ini. Apa jawab sahabat tersebut? Iya, engkau diadab oleh Allah bukan karena engkau melakukan hal demikian, tapi engkau melisihi sunnah. Bi khilafis sunnah. Karena engkau menyelisih sunnah. Jadi cukupkan apa yang Nabi cukupkan. Niatnya bagus enggak orang-orang begitu? Bagus jemaah. Karena apa? Untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Tapi kaifiyahnya, metodenya keliru, maka sehingga ditegurlah oleh sahabat. Ya. Seperti itu. Ya, makanya kan sekarang muncul ibadah-ibadah yang Yang baru. Kenapa? Karena menganggap ya itu baik. Ya. Ada kaidah, walaupun ini bukan kaidah yang mutlak. Ya. Ini di dalam Al-Quran disebutkan, "Lau kana khairan lasabaquna ilai." Ini kaidah ya, bukan secara mutlak benar, tapi di kaidah umum aja. Sekiranya perbuatan hal tersebut baik, tentulah mereka siapa? Nabi dan para sahabatnya melakukan hal demikian. Tapi ternyata ya mereka tidak melakukannya. Apakah kita lebih hebat, lebih mulia dan lebih pintar dibandingkan mereka? Ya, jadi ada ibadah-ibadah, doa-doa yang bersifat khusus, ya, ada yang bersifat umum. Kalau bersifat umum silakan. Mau doa dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Sunda, dengan bahasa Jawa, maka silakan. Ya, seperti itu. Tapi kalau yang sifatnya khusus, maka kita cukupkan dengan apa yang Nabi ajarkan. Sudah cukup saja. Jadi nggak perlu inovasi, kreasi. Ya, jadi kita cukupkan apa yang Nabi cukupkan dan Nabi ajarkan. Seperti itu. Ya, jadi nggak perlu lagi. Contoh misalnya, saya angkat sedikit, ini mungkin agak sedikit sensitif. Ya, contohnya misalnya malam 1 Muharram, sebagian kita mengadakan pawai, obor. Niatnya itu ibadah atau bukan? Pasti orang yang melakukan itu niatnya ini syiar, ini ini sebagai bentuk syiar dan ini merupakan ibadah. Kalau dia menganggap ibadah itu bid'ah. Kenapa? Karena waktunya, kemudian sarana-sarana untuk Nabi dan para sahabatnya melakukan itu ada apa enggak? Ada. Maksudnya sahabat-sahabat bukan Nabi. Sahabat-sahabat ya bisa aja melakukan itu semua, tapi mereka enggak melakukan hal demikian. Tapi kita menganggapnya hal itu ibadah. Padahal itu ibadah. Ibadahnya di mana? Ibadahnya di mana? Ada unsur ibadah di situ. Yang ada pakai obor api, ini tasyabbuh bil majus. Ya. Seperti itu. Ya. Kalau mereka menganggap itu bagian daripada ibadah, maka jatuhnya bid'ah. Ya. Kenapa? Karena dia mendatangkan syariat baru. Tahu dari mana itu sebuah ibadah, sementara Nabi dan para sahabatnya tidak melakukan. Bahkan justru banyaknya kemudorotan di situ. Ya, banyak kemudian campur baur antara laki-laki dengan perempuan. Ya, kemacetan jalan. Ya, kita itu disuruh menyingkirkan gangguan dari jalan. Justru malah kita mengganggu jalan jamaah. Ya, seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Bapak yang semoga Allah merahmati
dan memberkahi ya. Dan jawabannya cukup ya jelas saya kira ya terkait dengan masalah hal demikian ya. Mungkin ini jamaah yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.